Ya, shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam channel saya, Ira Gloria Saikdi. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan membahas tentang penginjilan. Penginjilan adalah salah satu disiplin rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Ia memberikan suatu pesan terakhir yang amat penting kepada murid-muridnya. Tuhan mengatakan bahwa kepadaku, kepada Tuhan Yesus telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir dan amat penting ini di kemudian hari sampai hari ini juga dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kita, kenapa dikatakan sebagai amanat agung? Kita memperhatikan, dikatakan sebagai amanat agung karena besarnya otoritas yang memerintahkannya, segala kuasa di sorga dan di bumi. Allah Tuhan Yesus adalah yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Dialah yang memberikan otoritas ini kepada kita. Kemudian yang kedua, luasnya lingkup yang dicakup, yaitu semua bangsa. Lalu yang ketiga, tingginya standar yang dicapai, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu kemudian, menyeluruhnya proses yang dikerjakan, yaitu membaptis, lalu mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Lalu kita pergi, dan yang terakhir, betapa panjangnya janji penyertaan yang mengikutinya, yaitu sampai kepada akhir zaman. Nah, apakah ada amanat yang lebih besar daripada amanat ini? Makanya wajar ini dikatakan sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Nah, saudara terkasih, kita berpikir, mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang pertama tentu saja kita melihat Tuhan kita Allah yang empunya langit dan bumi, Allah yang empunya sorga dan bumi dan neraka. Bahkan Dia sendiri turun ke dunia sebagai seorang manusia, dan Dia memberitakan tentang karya keselamatan kepada semua orang. Yang pertama, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena Tuhan Yesus sendiri hidupnya Dia sudah berikan kepada manusia, dan Dia juga mengerjakan pemberitaan ini. Hatinya begitu besar mengasihi semua manusia yang berdosa, dan Dia tiap hari berjalan memberitakan karya keselamatan kepada semua orang. Jadi, mengapa kita memberitakan Injil? Yang pertama adalah karena kita mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita memberitakan Injil? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan ke sorga. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Pertanyaannya, mengapa hanya Tuhan Yesus jalan ke sorga? Jawabannya adalah karena hanya Tuhan Yesuslah yang sudah mengalahkan maut. Hanya Tuhan Yesuslah yang sudah mengalahkan iblis. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang mampu bangkit dari maut. Sehingga cuman Dialah, hanya Yesuslah jalan yang bisa membawa kita kepada Allah. Saudara yang terkasih, perhatikan, ketika manusia berdosa, hukuman dosa adalah maut. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Maka ketika Adam memakan buah pohon pengetahuan bersama Hawa, maka hukuman itu harus dilaksanakan. Hukuman itu harus dialami oleh manusia, yaitu maut dan kematian. Tapi karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, hukuman tetap dijalankan, tetapi Allah lah di dalam Yesus Kristus yang menanggungnya. Maka Dia ke dunia menjadi manusia, dan Dia mati di kayu salib. Akhirnya Dia masuk ke dalam neraka, dan Dia mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia sudah mengalahkan maut. Karena itulah Dia satu-satunya jalan ke surga. Itulah alasan yang kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Setiap manusia harus tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Ketiga, mengapa kita memberitakan Injil? Karena perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan sebelum naik ke surga, Dia memberikan perintah ini kepada kita. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, janganlah kita egois,
mari kita memberitakan Injil kepada sesama kita tentang keselamatan. Hari ini kita akan bahas tentang amanat agung ini. Yang pertama adalah kata pergilah. Kata pergi ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya menunggu, tetapi harus aktif. Kita harus pergi mencari mereka. Jadi, memberitakan Injil bukanlah suatu pilihan, tapi suatu keharusan dan tanggung jawab orang percaya. Setiap orang Kristen adalah duta Kristus. Kemanapun orang percaya pergi, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memberitakan bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan berjanji akan datang kembali untuk kedua kali. Tuhan Yesus mengutus orang percaya untuk bersaksi dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi, yang pertama, pergilah. Kita harus aktif, jangan menunggu. Mari kita melakukan pekerjaan ini, pekerjaan yang mulia ini. Pergi memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridmu. Dalam bahasa Yunaninya, jadikan murid adalah satu-satunya kata perintah dalam bagian ini. Sedangkan di kata pergilah tadi, baptislah dan ajarlah, itu bukan kata perintah. Itu merupakan kata partisipos. Hal ini berarti bahwa penekanan utama dari amanat agung adalah menjadikan semua murid Tuhan Yesus. Sedangkan pergi, membaptis, dan mengajar adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa menjadikan murid. Jadi, tujuan atau fokus amanat agung adalah pemuritan. Menjadi murid Yesus berarti menjadi pengikut Yesus yang hidupnya mencerminkan pengajaran dan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki setiap orang percaya membimbing orang-orang yang diselamatkan menjadi murid Kristus, meneladani Kristus untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Sekali lagi, jadi perintah Tuhan yang kedua ini adalah inti dari amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus, bukan murid kita. Not follow me, but follow Jesus. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa orang percaya perlu dibaptis? Nah, perhatikan, ketika Yohanes Pembaptis bertanya soal baptisan, Tuhan Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi perhatikan, baptisan itu penting, karena baptisan menggenapkan kehendak Allah. Selain itu, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu memiliki makna rohani yang amat dalam. Menurut adat pada waktu itu, dibaptis dalam nama seseorang itu menandakan tanda kepemilikan. Jadi, seseorang yang dibaptis atas nama seseorang berarti ia dibawa masuk ke dalam suatu relasi yang intim dengan orang yang mempunyai nama itu. Jadi, orang percaya yang dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus berarti ia dibawa masuk ke dalam suatu relasi yang amat dalam dengan Allah Tritunggal dan menjadi miliknya. Orang yang menerima baptisan itu bukan hanya menggenapkan kehendak Allah, tapi juga sebagai simbol persekutuan antar anggota keluarga Allah. Maka, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dan belum dibaptis, perlulah segera mengikuti kelas pembinaan dan dibaptis. Tuhan menghendaki orang percaya membimbing mereka menerima baptisan kudus sebagai kesaksian pertobatan di hadapan jemaat dan mengalami kelahiran baru dan hidup dipimpin Roh Kudus. Jadi perhatikan, kesimpulannya adalah ketika Allah mengatakan kepada kita, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah ingin kita disatukan dalam ikatan satu kesatuan milik Allah Tritunggal. Kita disahkan sebagai anggota dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, panggilan ini ternyata bukan saja memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi setelah mereka percaya, juga mereka perlu diajar. Kata melakukan di sini menunjukkan bahwa kita harus mengajar dengan tujuan supaya ajaran firman Tuhan ditaati. Sedangkan kata segala sesuatu menunjukkan bahwa kita harus mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi, kata kerja ajarlah yang dimaksud di sini adalah dimuridkan. Dan pemuridan adalah suatu proses membantu orang-orang percaya
bertumbuh menjadi semakin menyerupai Kristus dalam perasaan, pikiran, dan perbuatan. Tuhan menghendaki orang percaya mengajarkan dan belajar melakukan perintahnya bersama murid-murid lainnya, hidup dalam kasih dan saling melayani. Saudara yang terkasih, begitu indah perintah Tuhan kepada kita. Marilah kita mau belajar tentang apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Karena Tuhan kita bukan hanya memerintahkan, bahkan Tuhan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Jadi marilah kita juga melakukan apa yang telah Tuhan lakukan terlebih dahulu sebagai Tuhan kita, teladan kita, dan juru selamat kita. Dan terakhir, suatu berita yang sangat luar biasa. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus bukan hal yang mudah. Namun kita tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang berjanji kepada kita. Ini adalah sebuah janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan janji penyertaan Kristus bukan suatu janji yang kosong, karena selain Dia telah lahir dalam hidup kita, tapi Dia juga adalah Allah yang berkuasa. Sebelum Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri sudah mengklaim bahwa kepada Dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ungkapan sorga dan bumi itu menyatakan wilayah kekuasaan Tuhan Yesus yang begitu luas dan tanpa batas, sehingga tidak ada satu tempat di mana kuasa Kristus tidak bisa menjangkau. Kemanapun orang Kristen pergi memberitakan Injil, disitulah Yesus hadir dan menyatakan kuasanya. Puji Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut, jangan gentar. Mari kita memberitakan Injil dengan hati yang tulus, dengan hati kasih Tuhan Yesus yang mengasihi setiap orang. Dan ingatlah, penginjilan ini bukan bicara mengenai kristenisasi, tapi kita memberitakan sebuah kebenaran. Kita memberitakan sebuah fakta kebenaran kepada semua orang, bahwa Yesus Allah, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Tuhan sudah menanggung setiap dosa manusia, dan Dialah jalan keselamatan itu. Hanya lewat Tuhan Yesuslah manusia dapat kembali ke surga, dipulihkan relasi dengan Allah. Betapa indah dan agungnya hal ini. Jadi marilah kita memberitakan Injil kepada semua orang. Karena apa? Setiap orang pasti akan meninggal. Setiap orang pasti akan berhadapan dengan maut. Tapi pertanyaannya, ketika berhadapan dengan maut, dia akan kemana? Surga atau neraka? Jadi mari kita renungkan kehidupan kita. Ketika kita masih ragu-ragu akan kehidupan kita, saya ke surga apa neraka? Hari ini Tuhan membuka tangannya kepada kita semuanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah jalan, keselamatan, Dialah kebenaran yang dapat membawa setiap kita kembali kepada surga. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang benar, ajarannya benar, dan kasih-Nya besar kepada kita sekalian. Dan yang terkasih, maukah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatimu? Dia adalah Tuhan yang mengasihimu. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukalah pintu hatimu buat Tuhan. Biarkan Dia masuk dan menyelamatkan dirimu. Maju terus dalam Tuhan, dalam mengenalkan kebenaran akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.